Oke, halo sahabat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi balik lagi di channel YouTube saya, Sena Andiana. Hari ini rencana saya akan memindahkan bibit durian ke planter bag. Jadi buat teman-teman sekalian yang suka dengan video tips menanam dengan media tanam yang tepat, mungkin bisa diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman sekalian dapat menerima unggahan video terbaru dari saya. Oke, jadi seperti apa prosesnya? Mari kita lanjut langsung di lokasi. Nah, sebelum masuk proses pemindahan bibit durian atau pohon durian ke planter bag, yang harus kita perhatikan adalah media tanamnya. Dan perlu kita ketahui bersama, untuk media tanam itu harus dicocokkan dengan karakter pohon yang akan kita pindahkan. Nah, misalnya seperti durian. Durian ini memiliki sifat yang sangat sensitif sekali di akar. Jadi untuk media tanamnya itu nggak usah ribet, cukup menggunakan sekam mentah atau sudah kering, kemudian tanah subur. Nah, kenapa demikian? Karena jika tanaman durian itu terlalu lembab, itu akan memicu terjadinya busuk akar. Nah, karena itu mengapa kadang kita memiliki pohon durian yang sudah subur tetapi tiba-tiba layu atau tiba-tiba mati. Nah, itu disebabkan karena salahnya media tanam. Nah, kemudian ini sengaja saya tidak campur dengan kotoran hewan. Karena apa? Karena ketika kita mencampur kotoran hewan, apalagi yang tidak difermentasi, itu akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan banyak patogen atau jamur di dalam tanah yang menyebabkan akar durian itu terserang oleh jamur sehingga dapat memicu kebusukan. Nah, jadi kadang kita tidak pernah mengerti kenapa durian itu tiba-tiba mati. Jadi penyebabnya adalah beberapa kesalahan media tanam dan beberapa jamur yang tumbuh di dalam tanah dan merusak akar sehingga tanaman durian itu dapat mati secara tiba-tiba. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah kepadatan dari media tanam. Nah, ini kenapa saya pakai sekam. Ini juga fungsinya agar membuat tanah menjadi poros, sehingga ketika kita menyiram, tanah itu tidak padat, air tidak menggenang, dan untuk kelembabannya dapat terjaga. Untuk tanah subur. Nah, tanah subur ini saya dapatkan di kebun. Biasanya tanah subur itu ada di bawah pohon-pohon besar. Karena apa? Karena di bawah pohon besar itu cenderung terjadinya pembusukan daun-daun kering, sehingga di sana sudah terproses oleh alam dan sangat bagus sekali untuk digunakan media. Kemudian ini ada batu-batu kecil. Nah, ini juga fungsinya agar tanah menjadi poros, tidak padat, dan mempercepat perkembangannya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan campur media ini, dan tidak lupa untuk takarannya itu 2:1, dimana tanah 2 dan sekam itu 1. Oh ya, lagi sekali untuk sekam ini, sekam padi, pilihlah sekam yang sudah kering. Jadi jangan sesekali menggunakan yang masih basah. Karena apa? Karena untuk sekam mentah yang masih basah atau baru itu akan menimbulkan atau mengeluarkan gas metan yang dapat merusak tanah atau tanaman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang mentah juga masih cenderung adanya parasit-parasit yang dapat tumbuh. Oke, jadi kita langsung masuk ke proses pencampuran media tanam. Nah, setelah media tercampur secara merata seperti ini, selanjutnya kita siapkan tempat untuk menanam. Bisa siapkan pot, polybag, atau planter bag. Nah, kalau saya menggunakan planter bag ukuran jumbo. Kemudian saya siapkan juga bibit durian kane kaki 5 seperti ini. Nah, yang harus kita perhatikan, setiap kali kita menanam tanaman buah dalam pot, kita harus mengisi serabut atau genteng atau styrofoam. Kalau saya menggunakan serabut kelapa di dasarnya ini. Nah, ini fungsinya untuk menciptakan
rongga oksigen pada perakaran. Jadi oksigen yang masuk ke akar itu tidak tersumbat. Seperti ini. Oke, jadi kita lanjut untuk proses penanamannya. Terakhir, jika proses pemindahan bibit durian sudah berhasil dilakukan dan pengisian media tanam sudah terisi penuh di dalam planter bag, kita juga harus mengisi air dengan penuh, menyiramnya dengan penuh seperti ini hingga merembes keluar. Dan ini fungsinya untuk memperkuat akar menyatu dengan media tanam, sehingga proses pemulihan bisa dilakukan secara cepat dan tanaman durian bisa berkembang seperti biasanya. Nah, jadi itulah proses pemindahan bibit durian ke media tanam baru dengan media tanam yang sangat sederhana. Nah, jadi seperti yang teman ketahui bahwasannya untuk menanam durian kita tidak perlu menggunakan media tanam yang aneh-aneh. Karena apa? Karena bibit durian atau pohon durian itu sangat sensitif sekali pada bagian akarnya. Dan kita harus mengatasi untuk memberantas atau bagaimana cara kita agar mikroba jahat atau jamur atau patogen tidak tumbuh pada media tanam atau di dalam tanah, sehingga itu juga mengatasi untuk terjadinya serangan akar pada durian hingga menjadi kebusukan. Nah, jadi itulah penyebabnya kenapa beberapa penanam duriannya sudah subur, kemudian lambat laun atau mati secara mendadak atau layu secara mendadak atau daun kering hingga mati. Nah, itulah penyebabnya karena di dalam tanah ada mikroba atau jamur yang dapat merusak akar atau perkembangan dari tanaman durian itu. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan saya unggah berikutnya. Jadi, saya Sena Andiana, saya undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.